Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membuat video pembahasan tentang materi logika matematika dan himpunan. Perkenalkan, nama saya Andika Sabdanugroho. Saya Alvisa Nuzula Pinanda. Saya Rosida Oktiana. Saya Iskirista Widya. Dan saya Andika Nizamia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang logika matematika dari kelompok 10. Saya jelaskan, yaitu logika matematika adalah aturan-aturan logika yang menggunakan kaidah-kaidah matematika yang digunakan untuk membuktikan validasi suatu argumen. Yang pertama, nilai kebenaran. Suatu pernyataan biasa ditulis selama huruf seperti B, I, R, S, T, dan seterusnya. Contohnya, manusia bernapas dengan oksigen. Tulis T sama dengan manusia bernapas dengan oksigen. Yang kedua, negasi. Suatu pernyataan baru yang terbentuk dari pernyataan semula dan memiliki nilai kebenaran yang berkebalikan dapat dilambangkan dengan atau Yang pertama ada politik. Jika dua pernyataan berbeda digabungkan untuk membentuk kalimat kalimat beberapa huruf dan maka pernyataan tersebut dinamakan politik. Notasinya seperti ini: B dan I. Kedua ada disjunksi. Disjunksi itu jika dua pernyataan P dan Q digabungkan untuk membentuk kalimat majemuk dengan kata hubung atau, maka pernyataan tersebut dinamakan disjunksi. Notasinya seperti ini: P atau Q. Tabel kebenarannya: jika P-nya benar, Q-nya benar, maka P atau Q bernilai benar. Yang kedua, jika P-nya benar, Q-nya salah, maka P atau Q-nya benar. Yang ketiga, jika P-nya salah, Q-nya benar, maka P atau Q-nya bernilai benar. Yang terakhir, jika P-nya salah, Q-nya salah, maka P atau Q-nya juga salah. Contohnya, P sama dengan saya suka pisang, Q sama dengan saya suka jeruk. P atau Q-nya itu saya suka pisang atau saya suka jeruk. Dan yang ketiga ada implikasi. Jika pernyataan P dan Q digabungkan untuk membentuk kalimat menjadi dengan kata jika bla 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 maka bla bla bla, maka pernyataan tersebut dinamakan implikasi. Notasinya adalah jika P maka Q. Contohnya, P-nya saya suka pisang, Q-nya saya suka jeruk, maka jika P maka Q-nya, jika saya suka pisang maka saya suka jeruk. Ini contoh tabel kebenaran. Jika P dan Q-nya benar, maka implikasinya juga benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka implikasinya bernilai salah. Jika P-nya salah, Q-nya benar, implikasinya bernilai benar. Jika keduanya salah, implikasinya bernilai benar. Dan adalah implikasi. Jika dua pernyataan P dan Q digabungkan untuk membentuk kalimat majemuk dengan kata hubung jika dan yang ketiga, maka pernyataan tersebut dinamakan implikasi. Notasinya adalah P jika dan yang ketiga, Q
P-nya saya suka pisah, I-nya saya suka jeruk, maka P jika dan hanya jikanya saya suka pisah, jika dan hanya jika saya suka jeruk. Berikut tabel kebenarannya. Jika P dan I-nya benar, maka B indikasinya bernilai benar. Jika P-nya benar dan I-nya salah, maka B indikasinya bernilai salah. Jika P-nya salah dan I-nya benar, implikasinya bernilai salah. Dan jika keduanya salah, maka implikasinya bernilai benar. Kemudian ada tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar, bagaimanapun kemungkinan kebenaran dan komponen teori. Contoh dari tabel kebenaran P implikasi I dan P implikasi I. Dari tabel yang bernilai benar semua itu dinamakan tautologi. Baik, kontradiksi adalah pernyataan yang selalu bernilai salah bagaimanapun kemungkinan nilai kebenaran dari komponen-komponennya. Contoh dari tabel kebenaran ini yang semuanya bernilai S adalah kontradiksi. Inferensi logika. Inferensi adalah tindakan atau proses untuk mendapat kesimpulan berdasarkan apa yang sudah diketahui atau diasumsikan. Contohnya di sini ada sebuah argumen yang premis satunya P atau Q atau R. Premis keduanya negasi R dan kesimpulannya P atau Q. Untuk menentukan argumen ini valid atau tidak dibutuhkan tabel kebenaran. Jadi pertama-tama dibutuhkan dulu dua pangkat n-nya. N ini adalah jumlah dari huruf yang ada di sini, hipotesa. Hurufnya ada 3, jadi 2,3 sama dengan 8. Jadi ditulis ada 8. Kemudian kita tentukan P-nya dengan cara membagi dua jumlah benar dan jumlah salahnya. Benar, salah. Kemudian untuk Q-nya kita bagi dua juga yang dari sini. Jadinya 1100 1100. Begitu juga untuk R-nya 10 10 10. Selanjutnya Q atau R. Dan yang terakhir P atau Q atau R. Jadi kita lihat P dan Q atau R-nya menggunakan disjungsi juga. Apabila salah satunya benar, maka dia akan menjadi benar. Dan yang terakhir negasi R. Negasi R ini adalah kebalikan dari R ini. Jadi 1 jadi 0, 0 jadi 1. Untuk menentukan kesimpulan ini valid atau tidak, kita lihat dari ketiga premis ini yang hasilnya sama-sama 1. Kita tandai. Ketika sudah, kita lihat di kesimpulannya apakah dia hasilnya 1 juga atau tidak. Karena kedua hasilnya sama, yaitu 1, jadi kesimpulan itu valid. Himpunan dari sistem hubungan real. Himpunan adalah kumpulan kelompok objek yang memiliki ciri sama yang dinamakan dengan jenis. Nama himpunan secara umum ditulis dengan A, B, C, D, dan seterusnya. Untuk himpunan khusus yaitu himpunan nilai asli, himpunan nilai bulat, himpunan nilai nasional, himpunan nilai rasional, himpunan real, dan himpunan nilai kompleks akan diberikan notasi tersendiri yaitu N, Z, Q, I, R, dan C. Sedangkan objeknya ditulis dengan bentuk C, A, B, C, D, dan seterusnya, atau dengan bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
Yang kedua, mendaftarkan objeknya di dalam kolom keuangan. A sama dengan contoh untuk acara 1, M sama dengan himpunan mahasiswa TUP, K sama dengan himpunan mahasiswa TUP yang mengunjungi mata kuliah matematika, dan N sama dengan himpunan wilayah asli lebih kecil dari 10. Dan misalkan cara yang kedua yaitu M sama dengan M1, M2, M3, M4, dan seterusnya. Himpunan bagian dan komplement. Dua himpunan A dan B dikatakan sama. Ditulis A sama dengan B jika kedua himpunan memiliki anggota-anggota yang sama. Himpunan A dikatakan himpunan dan bagian dari himpunan B. Ditulis A himpunan B jika setiap anggota A juga anggota B. Himpunan A dikatakan himpunan bagian sejati dari himpunan B. Ditulis A komplement B jika A himpunan B tetapi A tidak sama dengan B. Himpunan komplement A adalah himpunan bagian S yang anggotanya bukan anggota A dan diberikan notasi A X elemen S tetapi X tidak elemen A. Misalnya A sama dengan 2, 3, 4, B 1, 2, 3, 4, 5, dan C 5, 4, 3, 2, 1. Maka A, B sama dengan C sama dengan B, B, A himpunan B, A himpunan C, B himpunan C himpunan B, D, A komplement B, A komplement C. Misalnya S 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A jika A 1, 3, 5, 7, 9, maka notasi A 0, 2, 4, 6, 8. B jika B 1, 3, 5, maka notasi B 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Jika C 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka notasi C-nya adalah 9. Operasi himpunan dan diagram S. Misalkan A himpunan S dan B himpunan S. Maka A gabungan himpunan A dan B. Diberi notasi A gabungan B adalah himpunan yang anggotanya milik A atau B atau keduanya. Jadi ditulis A himpunan B sama dengan X elemen atau X elemen B. B irisan himpunan A dan B. Diberi notasi A irisan B adalah himpunan yang anggotanya sekaligus milik A dan milik B. Jadi ditulis A irisan B sama dengan X elemen A dan X elemen B. Untuk diagram gabungan A dan B, karena dia gabungan jadinya keduanya diarsir. Sementara untuk diagram yang irisan dia diarsir hanya tengahnya saja yang bersentuhan. C selisih himpunan A dan B. Tulis 1. A selisih B adalah himpunan yang anggotanya milik A tetapi tidak milik B. Jadi A selisih B sama dengan X anggota elemen A dan X bukan elemen B. 2. B selisih A adalah himpunan yang anggotanya milik B tetapi bukan milik A. Jadi B selisih A sama dengan X anggota elemen B dan X bukan elemen A. Sekian video pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.